Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, semoga videonya bermanfaat. Di video kali ini, saya ingin sharing tentang apa sih artinya high dan low pada pemeriksaan gula darah. Sebenarnya sudah saya jelaskan ya di video saya sebelumnya tentang apa arti high dan low pada pemeriksaan gula darah. Tapi masih banyak pertanyaan tentang hal itu. Sehingga di video kali ini saya membahas khusus tentang gula darah. Kita review sedikit ya. Apa sih penyakit kencing manis atau penyakit gula itu? Atau yang di medis disebut dengan diabetes mellitus. Penyakit kencing manis atau penyakit gula atau diabetes mellitus ialah kumpulan gejala yang disebabkan terjadinya peningkatan kadar gula darah, dalam hal ini glukosa, di dalam darah akibat dari kekurangan hormon insulin baik secara absolut maupun relatif. Yang dimaksud absolut di sini teman-teman, yaitu sel-sel yang menghasilkan insulin, yaitu sel beta pankreas, sama sekali tidak dapat menghasilkan insulin atau mengalami destruksi atau rusak. Penyakitnya disebut diabetes mellitus tipe 1. Sedangkan relatif ialah sel beta pankreas tadi mengalami penurunan fungsi dalam hal mensekresi atau menghasilkan insulin. Nah, penyakitnya disebut diabetes mellitus tipe 2. Ini yang paling sering diderita masyarakat kita. Pemeriksaan gula darah menggunakan stik ini bisa mengukur 3 jenis pemeriksaan gula darah, yaitu gula darah sewaktu, gula darah puasa, dan gula darah postprandial atau gula darah 2 jam setelah makan. Gula darah sewaktu atau GDS ialah pemeriksaan gula darah yang diperiksa kapan saja tanpa ada persiapan khusus sebelumnya, atau pasien tidak perlu puasa. Normalnya 70 hingga kurang dari 200 mg per dl. Selanjutnya gula darah puasa atau GDP ialah pemeriksaan gula darah yang memerlukan persiapan khusus dengan syarat puasa 8 jam sebelum pemeriksaan. Normalnya ialah 70 sampai 100 mg per dl. Selanjutnya GDPP atau gula darah postprandial atau gula darah 2 jam setelah makan. Nah, ini normalnya kurang dari 140 mg per dl. Namun, nilai yang tadi bisa saja berbeda di antara tiap-tiap alat dengan merek yang berbeda. Sehingga jika kita ingin melakukan pemeriksaan dengan suatu alat, kita harus melihat panduannya ya. Untuk yang saya jelaskan ini menggunakan GCU meter dengan merek EasyTouch. Jika muncul tulisan atau simbol HI atau high pada layar GCU meter seperti ini, menandakan ada 2 kemungkinan teman-teman. Yang pertama, perhatikan layarnya ya. Jika tulisan HI atau high disertai simbol termometer seperti ini di kanan bawah, artinya suhu ruangan pemeriksaan terlalu tinggi, sehingga disarankan untuk melakukan pemeriksaan kembali dengan stik yang baru pada suhu yang lebih rendah, sekitar suhunya 14 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Namun kita perlu menunggu sekitar 20 menitan ya sebelum melakukan pemeriksaan kembali. Selanjutnya, jika kita menemukan simbol HI disertai tulisan keton seperti ini, menandakan kadar gula darah sangat tinggi, yaitu lebih dari 600 mg per dl. Nah, jika sudah begini, harus segera menghubungi dokter ya untuk meminta pengobatan ataupun melakukan pemeriksaan kembali menggunakan darah vena untuk pemeriksaan yang lebih akurat lagi. Lalu bagaimana jika yang muncul simbol LO atau low? Nah, ini menandakan ada 3 kemungkinan teman-teman. Pertama,
Jika simbol LO atau low diikuti simbol baterai di kanan bawah, artinya baterai GCU meter sudah lowbat sehingga harus diganti dengan baterai yang baru. Kedua, jika simbol LO atau low disertai simbol suhu atau termometer di kanan bawah seperti ini, artinya suhu ruangan terlalu rendah sehingga disarankan untuk menunggu sekitar 20 menitan untuk melakukan pemeriksaan kembali pada suhu 14 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Ketiga, apabila simbol LO atau low tanpa disertai simbol lainnya, ini artinya kadar glukosa darah terlalu rendah, yaitu kurang dari 20 mg per dl. Namun ini bisa kita lihat ya, dan kita melakukan pengecekan dengan tanda-tanda pada pasien seperti pasien merasa sangat lemas, pucat, keringat dingin, hingga tidak sadarkan diri. Nah, jika sudah begini, segera bawa ke UGD rumah sakit ya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, itu tadi penjelasannya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi, jaga kesehatan ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.